pagi teman-teman semua. Coba bayangkan, kita udah bikin CV bagus, IPK rapi, sertifikat lengkap, dan lolos seleksi administrasi. Tapi tiba-tiba tidak dipanggil wawancara. Kenapa ya? Bukan karena kita tidak pintar, tapi karena media sosial kita bikin HR ilfil. Di era digital seperti sekarang, HR tidak hanya melihat kemampuan akademik, mereka juga melihat siapa kita di dunia maya. Apa yang kita posting, komentar yang kita tulis, bahkan story yang kita anggap sepele pun bisa menjadi bahan penilaian loh. Hari ini saya ingin membahas etika bermedia sosial supaya kita tetap bebas berekspresi tanpa merusak masa depan karir kita sendiri. Apa HR itu peduli dengan media sosial? Pertanyaan, kenapa sih HR peduli dengan media sosial? Jawaban sederhananya adalah karena media sosial mencerminkan kepribadian asli kita. HR itu melihat media sosial kita itu untuk satu, menilai sikap dan etika. Kedua, melihat cara kita berkomunikasi. Ketiga, menilai kedewasaan emosional kita. Dan yang terakhir, menghindari resiko reputasi perusahaan. Yang selanjutnya saya akan bahas bagaimana konten media sosial yang bikin HR itu ilfil. Sekarang kita masuk ke bagian penting. Apa yang bikin HR langsung ilfil? Pertama-tama, yang ke-1 adalah curhat berlebihan dan emosional. Misalkan kita itu mengeluh soal dosen, atasan, atau tempat magang kita sendiri. Terus yang kedua ada status penuh emosional, yaitu kayak sindir-sindiran, dan kata kasar. HR itu bakal mikir kalau kita kerja nanti di perusahaan dia tuh, kita tuh bakal ngeluh dan menyalahkan lingkungan. Yang ketiga ada jaga etika berkomentar. Poin 1, boleh beda pendapat tetapi tetap sopan. Poin kedua, tidak perlu ikut semua perdebatan yang ada. Yang ketiga ada diam itu kadang lebih profesional daripada menang debat. Keempat, atur privasi media sosial. Kalau memang ingin memposting hal pribadi, gunakan akun privat. Pisahkan akun personal dan publik. Ingat ya, sekali diunggah, tetap jejak digital itu sulit dihapus. Oke teman-teman, media sosial itu ibarat etalase dari kita. HR mungkin tidak mengenal kita secara langsung, tetapi mereka mengenal kita, apa yang kita tampilkan. Satu postingan kita bisa mengangkat citra diri atau menjatuhkan citra diri kita. Ingat, kita boleh berekspresi, tetapi
bukan berarti tanpa etika. Selanjutnya kita akan membahas etika bermedia sosial yang disukai HR. Lalu bagaimana cara bermedia sosial yang aman dan tetap menjadi diri sendiri. 1. Berpikir sebelum posting. Gunakan prinsip thinking. Yang ke-1, true, apakah benar? Kedua, helpful, apakah bermanfaat? Ketiga, inspiring, apakah memberi nilai positif? Yang keempat, necessary, apakah perlu? Yang kelima ada keen, apakah sopan? Kalau ragu-ragu, lebih baik tidak diposting. Yang kedua ada bangun personal branding yang positif. Konten yang biasanya disukai HR itu yang kita itu ada aktivitas kampus atau organisasi, pengalaman magang atau kerja, kegiatan sosial, terus ada skill dan pencapaian, terus insight ringan yang edukatif. Tidak harus terlihat sempurna, cukup positif dan dewasa. Yang kedua ada konten negatif dan provokatif. Contohnya ujaran kebencian, body shaming, debat panas di dalam komentar, menghina kelompok tertentu. HR akan berpikir kita itu orang yang akan berpotensi bikin konflik di dalam tim. Yang ketiga ada oversharing kehidupan pribadi seperti drama percintaan yang berlebihan, masalah keluarga diumbar-umbar, pamer mabuk, pesta narkoba, atau gaya hidup tidak profesional. Misalnya bukan soal bersenang-senang, tapi tidak tahu batasan. HR bisa menilai kita kurang dewasa dan kurang bisa menjaga citra perusahaan. Yang keempat ada bahasa dan caption tidak sopan. Misalkan captionnya kasar, sarkasme berlebihan, merendahkan orang lain demi lucu-lucuan. Padahal di dunia kerja, komunikasi adalah kunci utama.